Presiden Jokowi menyebut politik kebanyakan drama dibanding tarung ide gagasan gitu ya. Katanya sinetron-sinetron saja nih. Ke Pak Ubedillah Badrun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa terhubung. Kabar baik Pak Ubedillah pagi ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Ini posisi di mana Pak Ubedillah? Dekat kampus. Oh sudah dekat bos. Mohon maaf kita ganggu beberapa menit saja ke depan Pak ya. Nanti saya tahu ini Iya, aktivitas nggak apa-apa. panjenengan luar biasa nih. Pak Ubedillah, ini Iya, pagi iya. ini kita diskusi dengan teman-teman di Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya untuk Presiden Jokowi yang kemarin menyebut politik kebanyakan drama katanya, drakornya, sinetronnya di Bandung tarung ide, gagasan dan sebagainya. Tapi tadi banyak para pendengar kita yang mengatakan, itu berarti kan senjata makan tuan Mas nih. Kalau menurut jenengan gimana nih Pak Ubedillah? Iya, itu Jokowi sedang menegur presiden. Presiden saat Presiden ini. sedang menegur Jokowi. Iya. Oke. Jadi karena memang yang terjadi selama ini di awal kekuasaan Joko Widodo Hmm. itu adalah menggunakan politik dramaturgi. Di dalam teori sosiologi politik itu ada pemikir Erving Goffman yang bicara soal teori dramaturgi itu. Hmm. Nah, saya melihatnya bahwa Joko Widodo memang menggunakan dramaturgi di dalam proses politik sejak dia Menjabat. menjadi wali kota di Solo, Hmm. kemudian gubernur DKI dan sampai jadi presiden. Karena publik terhipnotis dengan drama-dramanya, akhirnya kemudian dia terpilih. Sekarang kalau dia ngomong banyak main drama, dia sebetulnya sudah menyadari atau dia mau mengatakan bahwa selama ini dia memenangkan kontestasi dengan drama-drama itu. Hmm. Karena kan yang terjadi di Solo juga saya lihat waktu itu ya nggak sehebat yang dibayangkan kan, Oke. memindahkan. Saya kira itu ya. Tapi bagaimana Pak ya, masyarakat kita bisa terhipnotis dengan hal-hal semacam itu sehingga wali kota jadi, kemudian ke gubernur juga jadi, presiden saja 2 periode. Kayak gitu loh Pak. Berhasil berarti dramanya. Karena masyarakat karena masyarakat kita ini kan tingkat pendidikannya kalau kita lihat di Human Development Index Mm-mm. Indonesia itu tingkat pendidikan kita memang masih rendah, Mas. Oke. Mayoritas itu kan SMP. Kalau Mhm. tingkat pendidikan SMP itu belum membuka ruang pikirannya untuk melakukan analisis yang bersifat mendalam dan kritis. Mhm. Sehingga mayoritas penuh Indonesia yang lulusan SMP itu kan menjadi mayoritas yang irasional, Ya. memilih karena hal-hal subjektif. Nah, hal subjektif itu bisa dibentuk melalui drama-drama itu. Oke. Misalnya drama digorong-gorong, misalnya drama nyebur ke kali, ya gitu-gitu. Oke, oke. Drama belusukan, nah, semacam itu. Tapi selama ini kalau Pak Obedil Badrun melihat ada nggak ide-ide gagasan, pertarungan ide gagasan dari Pak Jokowi semenjak awal sampai dengan ya 2014 2019, adakah ide-ide gagasan perang di situ? Enggak, dia menyembunyikan gagasan. Oh, malah menyembunyikan Misalnya, gagasan. misalnya di dalam kampanyenya Hmm. tidak pernah dia mengatakan ingin membuat ibu kota negara di Ya. Kalimantan. Hmm. Tidak pernah. Tidak ada satupun kalimat untuk IKN pindah ke Kalimantan. Oke. Tetapi begitu beberapa bulan sudah terpilih, dia langsung membuka membuka atau membuat putusan untuk mendorong DPR membuat undang-undang ibu kota negara kan. Hmm. Jadi masa kampanye tidak ada satupun gagasan tentang ibu kota negara itu dia muncul. Bisa Oke. dicek di semua televisi, semua radio, semuanya. Jadi dia menyembunyikan pikiran itu. Karena kalau itu diuji saat kampanye, dia habis. Karena Oke. tidak ada argumen yang cukup untuk memindahkan ibu kota di Kalimantan. Tapi Itu. sebenarnya kalau menurut Pak Obedil Badrun, Dan ide untuk IKN itu sudah ada sebelum dia menjabat presiden atau pada waktu kampanye itu sebenarnya sudah ada ide itu Pak belum ya sebenarnya ya Pak kalau menurut Pak Obedillah? Oke. tidak ada itu. Tidak ada, semua kampanye dia nggak pernah bicara IKN. Maksud saya itu, Tidak ada. maksud saya apakah dia sudah punya ide itu tapi disembunyikan idenya baru dikeluarkan setelah dia menjabat? Kalau
kalau lihat prakteknya, Hmm. begitu dia punya ide lalu dia membuka ruang investasi dari negeri antah berantah itu kelihatan memang pikirannya disembunyikan itu. Jadi dia punya punya pikiran itu tapi disembunyikan supaya tidak dipatahkan sebelum menjadi presiden gitu. Atau mungkin dia merasa ide gagasan tentang IKN itu tidak menjual sehingga bisa jadi menjadikan dia kalah dalam pertarungan perhelatan. Oke. Iya, tidak hanya tidak menjual tapi juga tidak siap dia untuk diperdebatkan. Oke, kalau kita tarik sekarang, bagaimana mungkin ya beliau bisa menyampaikan bahwa apa namanya hari-hari ini politik diwarnai dengan sinetron, drakor dan sebagainya. Apakah dia juga termasuk sutradaranya ataukah apa dan sebagainya ya kalau begitu ya? Iya, dia bagian dari pemain dari dramaturgi itu. Hmm, Dia juga bagian dari kini sudah menjadi sutradara dari seluruh drama hmm, yang dipertunjukkan melalui anak-anaknya yang menjadi wayang-wayangnya itu. hmm. Eh, jadi saya melihatnya ya dia seorang presiden sedang menegur Jokowi gitu. Oke. Kemudian di saat yang sama dia juga adalah bagian dari drama itu. Hmm, hmm, hmm. Dan ke depan akan seperti apa Kan Pak kalau kalau dianya juga sebagai sutradara punya wayang-wayang dan sebagainya. Tapi kemudian dia juga menginginkan mengatakan harusnya itu perangnya perang ide dan gagasan bukan drakor seperti ini. Padahal ini dia juga sebagai sutradara. Ke depan kayak apa Pak ini nanti kalau jenengan melihat sebagai analis politik nih? ya saya melihatnya bahwa buah dari politik drama ini atau dramaturgi politik ini adalah keburukan untuk negara ya. Hmm. Kita dihadapkan dengan masalah yang sangat serius dan rezim ini mewarisi banyak masalah yang sangat serius, soal utang, soal korupsi yang merajalela, soal demokrasi yang buruk, bahkan beberapa media internasional menyebutnya sebagai kematian demokrasi di Indonesia. Hmm. Kemudian juga soal pembangunan yang tidak menimbulkan bertambahnya lapangan pekerjaan dan seterusnya, impor beras yang terus menerus dan seterusnya, tidak ada kemandirian pangan. Itu kan warisan masalah yang sangat berat buat Oke. siapapun yang akan menjadi presiden. Hmm, hmm, Nah, hmm. saya mau mengatakan bahwa rakyat mesti rasional untuk menggeser pandangan-pandangannya, pemikiran-pikirannya, bahwa sudah waktunya menghentikan praktek dramaturgi politik itu. Hmm, 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 Jadi hmm. jangan lagi memilih misalnya capres-cawapres yang sering berdrama. Kan yang main drama banyak ini. Ya. Ada yang drama main naik sepeda, ya kan? Ada yang drama joget-joget, ya kan? Oke. Yang lain-lain banyak drama-drama itu. Maka saya kira rakyat harus sudah mulai sadar bahwa rakyat tidak boleh lagi ditipu gitu. Ya, Oke. masyarakat sudah harus mulai berpikir rasional untuk menentukan pilihan masa depan. Ini kalau jadi pemilu ya, Mas. Kalau jadi Karena pemilu, kenapa kok sepertinya kayak kayak pesimis gitu? sepertinya ya karena drama Mahkamah Konstitusi nunggu hari ini keputusannya. Iya, Selasa ini nanti. Dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK. kalau kemudian tidak main drama MK-MK-nya beneran gitu, tidak main drama, mungkin akan ada keputusan yang mengejutkan. Ya, tapi Tapi kan kalau kalau tapi kan ini MK-MK-nya main, kalaupun nanti MK memutuskan ini melanggar kode etik kan sebenarnya katanya keputusan MK itu sudah final dan mengikat tidak bisa berubah. nggak Tet- bisa. Tetap Itu jalan kan? keputusan final and binding Hmm. itu berlaku dalam proses pengambilan keputusan MK yang benar. Kalau Oke. pengambilan keputusan MK-nya itu cacat, maka dia tidak sah secara hukum. Hasilnya juga Nah, cacat ya. MK harus memutuskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak sah Hmm. karena prosesnya tidak benar gitu. Artinya Jadi MK keputusan bisa MK memutuskan itu itu menjadi sesuatu keputusan MK kemarin menjadi tidak sah bila ini tetap melanggar kode etik gitu ya. bisa Bisa ya. bisa karena Hmm. logika final and binding itu terjadi ketika proses pengadilan atau proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi itu tidak mengandung konflik of interest. Oke.
Nah, tapi kan undang-undang MK kita bisa melihat ini terjadi conflict of interest. Jadi itu tidak dibenarkan pemberlakuan final and binding itu. Oke oke. Dan Gitu, Mas. keputusan MK kemarin pun ini bagian dari drama dan sinetron drakor juga berarti ya. Iya, itu kan drama di ranah hukum, Hmm, yudisial ya. Dan rakyat dipertontonkan dengan drama yang sangat vulgar, hmm. bagaimana sang paman memberi kartu merah untuk ponakannya. Oke. Ini bagaimana mungkin ya masyarakat memahamkan masyarakat kita seperti apa, Pak? Karena jenengan tadi bilang juga irasional banget masyarakat, indeks ininya juga sangat rendah sih sebenarnya. Ini gimana ini untuk menyadarkan rakyat kita ini, Pak ya? Ya, saya kira perlu banyak ya radio-radio seperti ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa kalau kita ingin mengalami lompatan kemajuan, jangan lagi memilih pemimpin atau presiden seperti yang sekarang, Hmm. apalagi mengendos anaknya kan. Menurut saya harus terang-terangan bahwa Oke. ini persoalannya bukan sekedar persoalan anak presiden, Hmm. bukan hanya sekedar soal dinasti, tapi ini persoalan merusak hukum, Ya. pelanggaran berat sebetulnya. Hmm, 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 hmm. Karena mengobok-ngobok Mahkamah Konstitusi, merusak proses hukum dengan seenaknya gitu. Jadi ini harusnya menjadi evaluasi yang sangat keras oleh DPR. Kalau DPR-nya juga tidak serius untuk memperkarakan persoalan pelanggaran proses keputusan di Mahkamah Konstitusi, ya kita hidup di abad kegelapan di masa depan yang tidak membuat kita akan gembira. Karena Artinya, pemilu juga sulit untuk hmm. dilaksanakan secara jujur ini. Oke oke. Jadi kalau pertanyaannya Pak Ubedillah, optimis ataukah pesimis dengan pemilu 2024 dengan kondisi semacam ini? Enggak, jadi gini, rezim ini kan melakukan pelanggaran berat, Ya. ya, namanya mengkhianati konstitusi itu, karena mengobok-obok Mahkamah Konstitusi. Maka seharusnya presiden dihukum Mhm. dengan bergulirnya hak angket dan seterusnya itu. Jadi bisa saja presiden diberhentikan, ya, di impeachment melalui DPR, lalu ke MPR, ya, Mahkamah Konstitusi dan ke MPR. Setelah impeachment baru pemilu diadakan. Pemilunya tetap jalan, Mas, tapi pemilu tanpa rejim oligarki dan dinasti. Oke. Pemilu tanpa oligarki dan rezim Nah, ya. iya. Ya, kira-kira pemilu harus terbebas dari dinasti politik dan oligarki. Kalau mau pemilunya Mhm. jujur dan langsung membebas rahasia itu berjalan dengan apa sebenarnya begitu. Kan kita ingin menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Siap. Kalau penyelenggaranya sudah tidak netral, presidennya sudah cawe-cawe, ketua KPU-nya sudah melanggar etika berat, Hmm. kan ketua KPU-nya bermasalah karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah memutuskan saudara ketua KPU telah melanggar pelanggaran berat sehingga sekali lagi melakukan pelanggaran akan dipecat kan sebagai ketua KPU. Jadi Oke oke. bagaimana kita bisa percaya dengan KPU yang ketuanya cacat secara moral? Hmm. Bagaimana juga kita bisa percaya sementara calon presiden wakil presidennya ada proses pencalonan yang melalui proses mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi yang rusak, gitu, Oke. yang ngaco. Gitu. Jadi ini persoalan yang sangat serius menurut saya dan rakyat harus memberikan hukuman dari praktek yang jorok dalam mengelola negara ini. Artinya benangnya ini sudah kusut banget ini ya Pak ya, untuk mengurainya itu ternyata juga ya, bahkan banyak Ya orang gini yang Mas, pesimis dengan bisa mengurai benang yang kusut ini apa enggak nih? sebetulnya kan ada logika yang bisa kita terima Hmm. bahwa jika di dalam sebuah negara persoalannya sudah sangat luar biasa, korupsi luar biasa merajalelanya, praktek kekuasaan luar biasa KKN-nya, maka hanya dengan cara-cara luar biasa Hmm. persoalan luar biasa itu bisa dihentikan. Itu sebetulnya. Ya 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 ya.
Baik, Hmm. harapan kita pemilu Persoalannya 2000 tinggal rakyat mau nggak menggunakan cara luar biasa itu. itu dia. Harapannya pemilu 2024 itu menjadi pintu masuk kita untuk menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Walaupun masih banyak orang yang kemudian pesimis dengan hal ini, pesimis dengan pemilu ini. Oke, Pak, terima kasih banyak waktunya. Tapi terakhir, Pak, saya Oke. pengen tanya, eh Nah, akhirnya yang dengan Gibran gimana nih pelaporan yang dulu itu? saya tidak saya tidak akan pernah mencabutnya Ya. dan saya tidak diperkarakan kan, artinya saya juga nggak ada masalah. Mm-mm. Saya tidak akan mencabut laporan itu, biarkan aja KPK menyimpannya persoalan itu dan saya kira biar sekarang kan pada akhirnya terbukti ya Mas, Mhm. siapa sebetulnya artinya kemudian mereka menunjukkan diri mereka sendiri bahwa mereka KKN loh. Oke. Kan politik dinasti itu nepotisme yang saya laporkan Iya. diantaranya kan. Iya, iya. Dan sekarang terjadi secara vulgar gitu. Tapi artinya sampai hari ini tidak mencabut itu kan, masih terus biarlah tersimpan di Enggak, KPK juga enggak, nggak apa-apa, nanti kapan bisa dibuka gitu ya. enggak. Iya, betul, betul, betul. Baik Pak Ubedillah, terima kasih Itu waktunya. Mas. Mohon maaf saya mengganggu waktunya pagi ini, aktivitas paginya. Mungkin Ya, lain Bapak kesempatan nanti bisa sama-sama. berbincang lebih banyak lagi Pak Ubedillah ya. Ya, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar demikian tadi ya.